Oke, Bunda. Bunda gini. Tengok saya Kata punya Yesus. tema. Tengok kau dulu sebentar. Ya, tema saya. Jangan menyimpang dari tema. Oke? Ya. Kalau kamu tidak membahas tema, silakan bertanya, tapi tidak menyimpang satu-satu ngomong. Jangan kau juga Ya. Ya, jadi gini, kata Yesus begini, Nora. Kata Yesus begini, akulah jalan, kebenaran, terang, dan hidup. Itu kata Yesus ya. Oh berarti Jangan sebentar Saleh. Dengar Izin, dulu, Saleh. dengar. Sebentar. Sedikit aja saya nanggapin. Dengan Bang Faro, dengan Bang Faro. Ya sebentar aja, 2 detik. Setelah ini Anda lanjutkan, dengar ya. Berarti Yesus orang Indonesia ya? Ya, oke, bagus. Pertanyaannya bagus. Berarti Yesus Bagus. orang Indonesia, dia bicara gitu. Ya, bagus. Akulah Jadi jalan, gini. itu kan bahasa Indonesia, berarti dia orang Indonesia ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tanya Jawab Iman, tempat di mana Islam dan Kristen bertemu dalam ruang diskusi dan debat. Di sini, setiap argumen akan diuji dengan dalil, logika, dan kejujuran berpikir. Para apologet Islam akan menjelaskan kebenaran agama Islam dengan hujah yang kuat, sementara pihak Kristen akan bertanya dan berusaha mempertahankan keyakinannya dengan cara mereka. Ini bukan sekedar diskusi dan debatan, melainkan pembelajaran iman dan logika yang membuka mata kita tentang siapa Tuhan sebenarnya dan bagaimana manusia memahami wahyunya. Nah, singkat kata, mari kita lihat video sekarang. Capek dia nanti. Opung, nih keren kayak gitu. Opung, naik lagi Opung, naik lagi Opung. Opung, naik lagi Opung. Ini akun Jundol ini diblokir aja. Ya, itu tuh yang judul itu blokir tuh. Diblokir aja nih. Nggak tahu kalau saya menangis ini tidak keluar air mata kalau untuk Opung. Ada asap keluar dari hidung. Kenapa laki-laki selesai makan pasti apa? Merokok. Kenapa itu? Karena udah kebiasaan, Kak. Kebiasaan itu yang harus dihilangkan. Ya kan kalau rokok tuh ada tar sama nikotin, tarnya buat kecanduan. Assalamualaikum. Nggak semua laki-laki. Kak Nora, Bang Baru. Nggak semua laki-laki kayak gitu tuh. Aku siap makan bayar. Iya. Siap makan aku bayar. Nggak merokok, bayar. Di luar. Kalau makan di rumah, kok bayar? Siap makan dulu. Siap makan dulu. Kalau makan di rumah aku siap makan cuci piring. Ya wajib. Ya silakan Bang Vanessa. Di tap-tap layarnya. Baru dari Aceh, Bang. Assalamualaikum abangku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang. Tadi Bang, saya mau cakap sedikit Bang. Itu opung itu sebetulnya Bang itu waras ataupun nggak waras? Kayak mana Bang sebetulnya Bang? Karena gini ya, kita paham orang tua ya. Orang tua gitu Bang. Orang kalau udah usia 70-an ke atas nggak nyambung dia, pikun Iya, dia. Bang. Nggak nyambung Bang. Tadi aku Nggak, pengen komplit. Aduh, ini apa benda siapa yang kasih handphone buat dia Bang? Iya kalau gitu gini Bang. Itu hakikat manusia. Semakin tua, semakin lemah semuanya.
daya ingatnya pun lemah, lisannya lemah, matanya lemah. Jadi sabar-sabar aja lah kita. Jangan kita ucapkan perkataan yang menyinggung perasaan dia. Karena besok pun kita akan kayak gitu, tua kayak gitu kita. Bahkan beliau lebih tua daripada ayah kita kan. Inilah luar Bang, kadang kadang gini kan. yang fasilitasi dia itu siapa bang? Kenapa macam tuh bang? Kenapa dia tak cari yang muda-muda gitu, yang berpengalaman? Jannah tempatnya bang ya. Amin, amin dari sama abangnya. Amin. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Berkatu. Ya, jangan lupa ini tap-tap layarnya mana? Wah. Aku tap-tap layar aja. Alimab. Masya Allah, barakallahu fikum Bang Isti. Alimab apa nih? Ali Tidak ada keadilan. Al Mabrur. ya Al Mabrur. Enggak pas kali nama abang ini di retaknya layarku tuh namanya jadi mar jadi nampak namanya. Iya. Mabrur. Ya silakan Bang Ali Ali. Mabrur. Ali Mabrur. Bang Ali. Bang Ali. Ali. Udah lah, kalau nggak apa turunkan aja. Capek kali pun. Ah, dia yang minta naik. Itu udah berapa tetep bayarnya? Udah berapa tetep bayarnya itu? Udah 1 M. Udah 1 M tuh tinggal mawarnya kurang 100. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Beni nih. Silakan Abang Gu. Islam dia. Koh, Silakan Bang Beni. Koh, ada yang mau disampaikan Koh? Iya, Lama gak nampak ini Bang Beni nih. nyampein apa ya? Nantilah aku pikir dulu di bawah lah. Nanti ku naik lagi kalau udah ada yang mau disampaikan. Kagak jelas lu Koh. Ya senang aja sih ngeliat apa itu Nora sama Bang Faruk, teman sehat-sehat semua. Amin Koh, makasih. Sudah, aku turun di bawah dulu ya. Siap Koh. Ya, makasih ya Kak Nora sama Bang Faruk, teman. Bang, Ya, sehat-sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Temen muslim lah, emang muka temen kayak Kristen. Di meja. Mikana nantang Faruk itu katanya itu. Ya gitu. Di mana Kak? Nggak tahu di roomnya mungkin. Kenapa? Emang di mana? Mikana nantang Faruk katanya. Mana ada, mana mau udah naikkan aku lagi si Mikana. Kalian boleh menghina aku pribadi, tapi janganlah kalian hina orang yang ngasih aku gift. Aku tulisan dari tadi malam. Dari tadi malam hatiku sedih sebenarnya loh. Ini yang ngasih kok itu dulu loh. Turunkan dulu temamu biar nampak poinnya. Biar nampak poinnya. Temamu turunkan. Ini yang ngasih aku koin 1.300 ini. Ini mereka sudah anggap loh. Sudah kuanggap seperti orang tuaku sendiri. Kalau aku yang kalian hina nggak apa-apa. Janganlah kalian hina yang ngasih aku gift. Dari tadi malam aku sudah sini. Sudah ku
yang kasih aku gift. Kenapa nggak kasih aku singa lagi? Biasanya dia ngasih aku singa. Lucu kali lah gaya kau. Atra ternangis lah kau, biar cair iPhone lagi, biar cair barang-barang mewah lagi yang lainnya. Gak mampu ke berdiskusi. Makanya aku bilang teman-teman ya, si MP ada informasi. Gimana bang? MP ada tanggapannya apa MP? Oke, katanya hari Sabtu. Nah, tapi kalau misalkan hari-hari itu abang udah siap juga sebelum hari Sabtu boleh juga katanya gitu. Aku bilang Gak bisa enggak. hari Sabtu. Iya, aku bilang Ketetapannya enggak. gini ya. Intinya bilang sampai sama moderatornya jangan melebar kemana-mana. Siap. Seperti yang kemarin-kemarin kita diskusikan, dia melebarkan. Iya. Gitu loh, melebar dari tema, jangan melebar kemana-mana. Silakan dia paparkan syarat-syarat sah pernikahan di dalam Kristen berdasarkan Bible, syarat-syarat sah pernikahan, hukum nikah di dalam Islam berdasarkan Quran dan juga Al-Hadis, gitu loh. Karena pegangan Islam itu jangan dibatasi, nggak boleh. Islam itu berpegang pada dua hal, Al-Quran dan juga Al-Hadis. Kalau Kristen kan Bible, gitu loh. Jangan melebar kemana-mana, gitu loh. Kalau sudah melebar kemana-mana, ya, berarti dia sudah tidak mampu lagi untuk berargumentasi. Itu yang pertama. Yang kedua, dijaga narasi-narasinya, jangan memiliki tendensi untuk memprovokasi, ya kan? Memprovokasi, mengucilkan, bahkan menghina, gitu loh. Supaya apa? Supaya kedua belah pihak dari Islam maupun Kristen, penonton itu dapat edukasi, bukan dapat kebencian, apalagi kemarahan, gitu loh. Sampaikan sama dia, jangan sampai nanti ketika Bang Faruk berupaya membalas apa yang dimulai sama dia, nanti teman-teman OTN-nya framing, dibilang Faruk ya kayak gitu nih, kayak Tosa MRT buru-buru bababido provokasi tenak katanya. Coba lah naik Dinda Tosa, silakan. Ya, bantu boleh. Yang mau follow silakan. Oke, tapi kalau Kak Nora tuh pengennya sama yang Murtadin itu tuh belum ngebales Kak. Nah tapi lagi dicari tahu dulu. Yang cewek itu yang Murtadin Makassar itu tuh. Oh itu ngeri kali ngomong gitu loh, kasar kali itu loh. Iya itu harus dibantai juga. Habis sekali itu mulutnya itu. Ini kayak mana lah ya? Yang tampil sebagai apologet Kristen ini kok yang parah-parah kali ya? Mulutnya ngeri kali loh. Ngeri kali mulutnya. Gak ada ilmunya dong, gak ada edukasi yang disampaikannya. Omongannya itu ngeri kali omongannya. Ini lagi contoh ini siapa ini diblokir aja nih toh ini. Ya Allah, inilah ciri-ciri anak. Kau lah yang blokir itu, kau yang blokir, kau kan ngomong. Kan aku loh. Kecuali kalau kau bilang ini si mau diblokir barulah protes aku. Ayo saudara muslim tetap layarnya yang 2K, loveresnya yang belum absen, di absen dulu ya. Mawarnya kurang 20 lagi tuh. Bang STY sehat selalu, barokah umur Bang STY, ditambahkan rezekinya, amin. Untuk saudara muslim saya juga yang semua yang sudah kasih gift-giftnya, abang-abang yang lain semua masih. Teman-teman di bawah ya, saudara muslim yang ada di bawah. Kalau ada saya musik-musiknya kayak ini. teman-teman ya, teman-teman muslim yang ada di bawah, kalau ada tapingan yang menghujat Islam gitu loh, yang menghujat Islam, tolong teman-teman jangan dibalas menghujat Kristen, jangan. Kita jaga teman-teman, kita lagi berupaya membersihkan dunia dialektika ini dari penyusup. Siapa penyusup itu? Mereka-mereka yang menunggangi kekristenan, mengaku-ngaku Kristen gitu loh. Padahal sejatinya mungkin bisa jadi mereka bukan Kristen. Masya Allah, barakallahu fikum Bang STY. Mereka itu mungkin bukan Kristen, tapi mereka berupaya memprovokasi, memancing emosional umat Islam agar terjadi bentrokan tadi. Gak usah dibalas, cukup tapping aja di bawah. Si Fulan blokir host, akun Fulan blokir host, blokir itu aja, gak usah dibalas tapping teman-teman. Jangan dibalas tipping. Kita yang waras harus lebih sabar menghadapi yang gila. Nanti biar kita blokir saja dia, gitu loh. Jangan ditanggapin, jangan dikasih panggung. Ini yang lagi kita pelajarin, kita dalami. Apakah mereka ini adalah orang-orang bayaran,
orang-orang bayaran yang disusupkan dalam dunia dialektika supaya membenturkan kerukunan antar umat beragama. Apapun ceritanya, teman-teman ya, seperti apapun mereka itu, teman-teman Kristen ini, teman-teman Kristen kita ini adalah saudara kita sebangsa dan setanah air. Tak boleh kita menghinakannya, tak boleh kita merendahkannya. Apalagi kalau dibawa dalam hukum kekafiran, mereka itu kafir zimmi. Mereka ini adalah orang-orang kafir, pun andai pun mereka kafir, adalah orang-orang kafir yang berhak mendapatkan perlindungan dari kita. Kalau enggak, nanti kita berhadapan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang boleh dikerasin itu kafir zimmi, kafir yang memerangin Islam. Tapi kan kita harus cari tahu dulu nih, dia kafir bertopengkan apa? Dia ngaku-ngaku Kristen, padahal dia bukan Kristen. Kita masih yakin dan percaya masih ada teman-teman Kristen yang ada di Indonesia ini yang baik-baik, yang ramah-ramah, yang santun-santun gitu loh, yang mengimplementasi ajaran kasih dalam dirinya. Kalau perihal tentang konsep ketuhanan, terserah mereka teman-teman. Mereka mau menuhankan Yesus, silahkan. Jangankan menuhankan Yesus, mereka mau menuhankan tutup panci pun itu silahkan, selama negara memberikan mereka kebebasan dalam bertuhan gitu loh. Yang hadirnya kita para apologet di sini, kita berupaya mengcounter subuhat-subahat yang mereka lontarkan terhadap Islam dengan mengatakan Islam nyembah batu lah, Nabi Muhammad SAW seperti itulah, memelintir Al-Quran kita lah, dan dengan subah-subah yang lainnya. Itu tugas kita. Jangan berupaya membalas, tetap kita jaga ya keutuhan kesatuan Republik Indonesia, kita jaga toleransi kita ya. Bahkan andai kata pun teman-teman ada perkampungan Kristen, dia kena bencana alam, kalian punya rezeki, bantu mereka gitu loh. Boleh kita bantu mereka gitu loh. Bantu mereka dengan tenagamu, bantu mereka dengan hartamu. Jadi hati-hati di setiap komal, maunya jangan di komal ini saja. Di setiap komal, itulah fungsi dari moderator. Kalau ada tapingan-tapingan yang memprovokasi, mengolok-olok Islam, langsung blokir, tutup, selesai. Supaya hadir sakinah dalam hati kita teman-teman. Kalau kita tidak jaga sakinah ini, salah satu cara kita menjaga sakinah dalam diri kita menjaga pandangan kita menjaga telinga kita menjaga pendengaran kita, gitu loh. Jangan dimasukkan yang kayak gitu, blokir terus, bisukan blokir terus, jangan kasih bisukan blokir terus, begitu. Ya, lanjut. Halo Sales. Ya, selamat siang Bunda Nora yang cantik. Tambah cantik hari ini Bunda Nora ya. Salam kenal Bunda Nora. Jadi apa yang disampaikan oleh Bang Farouk tuh, wih bagus banget teman-teman. Jadi bagaikan apa? Bagaikan bumi yang tersiram air, pohon-pohon berseri-seri. Itu apa yang disampaikan Bang Farouk itu benar. Barakallah Bang STY, ditambahkan rezekinya ya Bang, sehat selalu Abang. Jadi apa yang disampaikan Bang Farouk itu bagus, seperti bumi yang tersiram hujan. Barakallah. Seperti bumi yang tersiram hujan. Gitu. Makanya ada lagu ini, bagai bumi tersiram hujan, sejuk segar berseri. Pohon-pohon bersuka berdendang, riang gembira. Itu. Jadi apa yang disampaikan Bang Farouk? Mantap. Masya Allah. Di sini semakin banyak perpuluhan, semakin makan dilimpahkan rezeki oleh Allah. Di sini di rumah ini tidak melakukan penipuan. Bagaimana yang telah dilakukan pendeta-pendeta gilanya demi perpuluhan, mereka menipu saya. Di sini semuanya terkontrol, terlegalitas, memakai data bukan memakai bacot, tidak menggunakan congor, apalagi menggunakan congor memakan kedua.
Oke, Bunda. Bunda gini. Kau tengok saya Kata punya Yesus. tema. Tengok kau dulu sebentar. Ya, tema saya. Jangan menyimpang dari tema. Oke? Ya. Kalau kamu tidak membahas tema, silakan bertanya, tapi tidak menyimpang satu-satu ngomong. Jangan kau juga Ya. banyak. Ya, jadi gini, kata Yesus begini, Nora. Kata Yesus begini, akulah jalan, kebenaran, terang, dan hidup. Itu kata Yesus ya. Oh berarti Jangan sebentar Sales. Dengar Izin, dulu, Sales. dengar. Sebentar. Sedikit aja saya nanggapin. Dengan Bang Faru, dengan Bang Faru. Ya sebentar aja, 2 detik. Setelah ini Anda lanjutkan, dengar ya. Berarti Yesus orang Indonesia ya? Ya, oke, bagus, pertanyaannya bagus. Berarti Yesus Bagus. orang Indonesia, dia bicara gitu. Ya, bagus. Akulah Jadi jalan, gini, itu kan bahasa Indonesia, berarti dia orang Indonesia ya? pertanyaan Bang Faru itu kan begini toh, sama dengan Muhammad itu orang Indonesia apa bukan? Orang Arab, makanya dia berkata dengan bahasa Arab. Nah iya kan sama toh, sama kan pertanyaan itu toh. Apakah Yesus orang Indonesia? Yesus orang Indonesia atau bukan? Nabi Muhammad SAW orang Iya, Arab, maka dia di berbicara dalam pakai bahasa Alkitab, Arab. dengar dulu, di dalam Alkitab dia itu adalah orang Yahudi. Ya udah bicaranya Itu pakai bahasa Yahudi. dari Sales. keturunan Yahudi, Yehuda. Iya, dari keturunan Yahudi. Berarti Iya. ketika kamu mengulang perkataan Yesus, gunakan bahasa Yesus, jangan gunakan bahasa Indonesia. Seakan-akan kau melaksanakan Yesus model Indonesia. Dengar dulu, karena dia orang baik, maka semua orang harus mengikuti orang baik. Ya, Iya, di mana jalan. dia pernah berkata? Di mana Dengar dia berkata dulu, Faru, dengar. Akulah jalan, kebenaran, terang. Siapa dan yang ngomong hidup. itu? Enggak, Bang Faru, itu Yesus yang berkata itu tuh. Berarti Yesus orang Indonesia. Teman-teman di bawah ini loh, ketawa dengan Bang Faru. Enggak, kalau dia ngomongnya pakai bahasa Indonesia, dia ngomong. Kalau memang Yesus yang ngomong, kenapa pakai bahasa Indonesia? Ya itu kan kata Yesus toh. Ya Bukan berarti kata Yesus orang saya. Indonesia. Loh, Yesus itu orang siapa sih? Orang mana sih? Setahu saya dia suku dari Bani Israel, dia Yahudi. Iya, tapi dia berkata tuh, akulah jalan. Itu kata Yesus loh, yang orang Yahudi tadi loh. Oh, berarti Yesus Dengar. orang Yahudi, tapi ngomong pakai bahasa Indonesia gitu. Iya, Yesusnya. jadi dia bilang begini, akulah jalan, kebenaran, terang dan hidup. Nah, Bang Faruk butuh Oh, nggak Yesus berarti empat orang hal? Indonesia. Iya, Bang Faruk butuh nggak 4 hal itu? Enggak, ya, berarti Yesus orang Indonesia kan? Jawab dulu, Bang Faruk butuh nggak 4 hal itu? Enggak, Jalan. bagaimana aku menanggapi butuh atau enggak Ya, kamu jawab aja, tidak kamu butuh tidak bisa gitu loh. buktikan itu perkataan Ya. Yesus. Dengar dulu. Kau kan nggak bisa buktikan itu perkataan Yesus. Itu kan Apa perkataan Yesus. dasarnya kau katakan? Misalnya segini, tenang, didayatin kita ya, pelan-pelan ya. Ya. Dengarkan saya ngomong, biar kamu paham maksudku. Atas dasar apa kamu yakini apa yang barusan kau sampaikan itu perkataan Yesus? Sementara kau menyampaikan dalam bahasa Indonesia. Dan kita sama-sama tahu, Yesus itu bukan orang Indonesia. Dia suku Yahudi. Dari Tadi kan saya sudah mengatakan dia itu orang keturunan Yahudi. Ya sudah, Bangsa yang kenapa kau Israel. sampaikan perkataan dia dalam bentuk bahasa Tetapi Indonesia? dalam hidup saya, karena saya percaya sama dia, makanya saya berkata, akulah jalan, kebenaran, terang dan hidup. Saya Ya itu perkataan siapa? Gimana? perkataan Yesus, Bang Faru. Berarti Yesus orang Indonesia. Loh, kok ketawa sih? Dia orang Memangnya- Indonesia atau orang Yahudi? Ini dasar pemikiranmu apa sih itu maksudnya? Gini loh Bang Sales, dengar abangnya ya, dengar ya. Ya, Anda tadi katakan Yesus yang orang Yahudi berkata, kan gitu. Ah, Kami dengarkan ya. nih. Nah, Ya. dengar dulu, saya ulangi. Anda berkata Yesus yang orang Yahudi berkata.
aku dengerin nih orang Yahudi kan. Arti harusnya berbicara dengan bahasa Ibrani ataupun Aramaik. Tiba-tiba kau katakan Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Ya kami terkejut lah. Loh, tapi Yesusnya orang Yahudi. Kok kamu ngomong dalam bentuk bahasa Indonesia? Yesus yang Anda maksud? Saya kan orang Indonesia. Yesus yang orang Indonesia atau Yesus yang orang Yahudi? Saya orang Indonesia. Yang ngomong siapa, Anda atau Yesus? Yang mengatakan itu adalah Yesus. Ya sudah, Yesusnya orang Dan Indonesia. saya harus iya, saya kan sudah bilang yang mengatakan itu adalah Yesus. Yesus, dia orang Indonesia atau orang Yahudi? Aduh, memang kamu kan sudah dijawab dari Faruk. Kamu kenapa jadi? Yesusnya kan Kan orang sudah Yahudi. dijawab, dia orang keturunan Yahudi. Ya sudah, kenapa tiba-tiba dia bisa ngomong bahasa Indonesia? Ya enggak apa-apa, saya kan yang ngomong, saya orang Indonesia. Loh, yang ngomong Anda atau Yesus? Saya kan orang Indonesia, makanya saya pakai bahasa Indonesia. Saya tahu di Aduh, Anda kamu orang mau Indonesia. berdiskusi apa enggak? Gini aja, mau berdiskusi apa enggak? Saya mau diskusi loh, Dinda. Ya, diskusi apa? Ayo, tentang siapa? Iya, tadi Anda katakan Yesus pernah berkata, akulah jalan kebenaran dan Enggak. hidup. Kita jangan habis-habis waktu di situ ya. Kau mau berarti- diskusi tentang apa? Oh, Tentang berarti tadi siapa? bukan Yesus yang berkata ya, kau berdusta Tentang tadi ya. Yesus ya? Tentang Yesus atau tentang Muhammad? Ayo, pilih mana? Ya terserah. Tapi kita Ya, kamu closing diskusi dulu yang tadi tentang ya. apa? Ternyata yang kau katakan tadi bukan Yesus orang Yahudi, tapi Yesus orang Indonesia, betul? Siapa yang bilang begitu? Loh, tadi ketika kau berkata tentang Yesus, perkataan yang kau Gini. sampaikan dari perkataan Yesus. Kamu mau bahasa Indonesia berdiskusi atau apa bahasa enggak? Ibrani? Itu aja. Hah? Saya tanya dengan jujur, kamu berdiskusi apa enggak? Ya mau berdiskusi. Diskusi tentang apa? Ya, terserah Anda dengan tema apa silakan. Ya, Atau tentang terserah. hukum boleh. Kita bahas tentang hukum perkawinan gimana? Tentang apa? Tentang Muhammad apa tentang Yesus? Terserah. Pernikahan Islam. Jangan terserah, harus fokus. Biar Gini, akalmu ya. cair ya, biar akalmu cair. Kamu fokus Nabi salah satu Muhammad orang. SAW dengan Yesus Kamu bahas dalam siapa? hal hukum pernikahan. Gimana? Mau bahas Yesus apa bahas Muhammad? Iya, Nabi Muhammad SAW dan Yesus dalam Enggak, saya dalam tanya, konteks mau bahas pernikahan. Yesus apa bahas Muhammad? Ya terserah, dua-duanya kita bahas ini. Nabi Mau bahas Muhammad siapa? Jangan SAW dua-duanya, Yesus. salah satunya dulu. Kamu mau bahas siapa? Ya Yesus apa Muhammad? sudah, ya sudah. Kita bahas Yesus gimana? Ya dimulai dari Yesus dulu gimana? Dengar dulu, kamu pilih dulu antara dua tokoh ini ya. Kamu pilih mana? Bahas Yesus apa bahas Muhammad? Ya sudah, kita mulai dengan membahas Yesus gimana? Jangan dua-duanya, satu saja. Satu yang kemarin satu. Pilih mana? Pilih mana kamu Yesus, bahas? kita mulai dari Yesus. Yesus, kamu tadi bilang tuh itu orang Israel toh. Bukan saya yang bilang, Matius 1 nomor Tapi 1. kamu minta bahas tentang Yesus, orang Israel itu. Memang kamu ini. Bang Faruk, apologet yang paling terbodoh, yang paling tertolong ini Salesius inilah ini. Jangan mutar-mutar kemana-mana. Kamu tadi Kita bahas Yesus ya, Sales. menolak Yesus. Lantas kamu minta bahas Yesus yang adalah orang Yahudi toh. Kan memang orang Yahudi dia berdasarkan Matius 1 Nah, nomor iya, 1. kenapa Anda menolak apa yang saya katakan tadi? Aku nggak menolak loh. Siapa yang bilang menolak? Lucu kok Sales. Memang Anda ini aduh, Jangan aku Faruk. menolak. Cuman lucunya gini Sales. Lah, iya. Sekarang Yesus kamu berkata- kan ngomong bahas Gini loh Sales ya. Iya. Tiba-tiba tadi kau berkata ke aku, Faruk dengar, Yesus berkata, oke. Ketika kau awali perkataan Yesus berkata, di kepala saya ini Yesus Yahudi yang dikisahkan dalam Matius 1. Kan gitu. Ya, kenapa? Harusnya Kenapa? berbicara Kepada- dengan bahasa Ibrani ataupun bahasa Aramaik. Tiba-tiba kau bilang, Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Terkejutlah aku. Loh,
kok ngomong bahasa Iya. Indonesia? Terus kamu Sejak mau kapan bahas anak pakai kalian bahasa ngomong Aramaik gitu, Indonesia ah? gitu loh. Ya, kamu mau bahas pakai bahasa Aramaik gitu. Saya tidak bahas bahasa Aramaik loh, Sales. Kok ngerti nggak maksudku, Sales? Gimana sih kamu nih? Aduh, mending Nora aja lah. Sales, gini Sales Mending ya. Nora yang Saya sengaja berikan analogi. ini Faru ini nggak Saya sih? bikin analogi, Sales. Ini meninggal lah, go. Aku sengaja kayak gini, go. Dengarkan, Sales ya. Saya kan orang Indonesia nih, Sales kan. Udah, orang Indonesia. Ada orang berbicara tentang Faru. Oke, dia bilang si Faruk berkata, tapi perkataan itu dikutip dalam bahasa Yunani. Bagaimana nyambungnya si Faruk? Makanya saya tanya Anda mau berdiskusi tentang Yesus pakai bahasa apa? Bahasa Aramaik itu apa? Bahasa Gini loh, Indonesia. ketika kau mengutip Lah perkataan memang Yesus, kamu nih, aduh, kamu nih. Kamu nggak dengar kau itu? Aduh. Merintih. Aduh. Lah iya, kamu bahas Yesus tuh pakai bahasa apa? Aramaik apa Indonesia? Setahu saya, Yesus yang orang Yahudi ini berkomunikasi dengan dua bahasa, Ibrani dan juga Aramaik, gitu loh. Makanya saya terkejut, kenapa ketika kau mengutip perkataan Yesus tiba-tiba kau berbicara dalam bahasa Indonesia? Ini tuh bahasa Aramaik atau bahasa Indonesia? Hah? Kamu mau bahas Ya, Yesus? Yesus. Yang Iya, Yesus itu kan orang Indonesia Yahudi, atau kata orang- kamu. Dengar dulu, Faru. Iya, orang Kata Yahudi kamu, Yesusnya, Yesus kan? orang Yahudi. Betul itu. Iya. Kamu mau bahas itu, Betul. ya toh? Iya. Pakai bahasa apa kamu bahas itu? Aku nggak Kamu mau membahas pakai bahasa loh. apa? Aku mendengar. Aku kamu mendengar, mau Sales, bukan aku yang bahas. Enggak. Kamu mau bahas Yesus itu pakai bahasa apa? Bukan aku yang bahas Yesus, kau yang bahas Yesus. Memang kamu nih. Kan kau yang bahas aduh. Yesus dengan menyebut nama Yesus tadi, bukan aku. Kok kau fitnah aku? Kan kamu minta tadi dimulai dari Yesus. Kita bahas tentang perkawinan Iya. mulai dari Yesus. Saya tanya, kamu Iya. pakai bahasa Aramaik atau bahasa Indonesia? Iya, pakai bahasanya Yesus dong. Bahasa Indonesia, bahasanya Yesus bagaimana itu? Yesus Aramaik, kan kan? berbicara dengan dua bahasa, Ibrani dan Aramaik, betul? Ya, yang saya tanya ini, Anda mau berdiskusi dengan saya itu pakai bahasa apa? Oke, bahasanya Yesus, bahasa Aramaik ataupun bahasanya Ibrani. Nanti aku berbicara tentang Nabi Muhammad SAW, menyampaikan perkataan Nabi Muhammad SAW. Tadi juga saya dengan menyatakan- bahasa Arab dengan bahasanya. Apa kata Yesus dalam bahasa Indonesia? Kamu tolak. Loh, berarti itu Yesus Yesus orang Indonesia. Sekarang kamu mau bahasa diskusi tentang Yesus? Pakai Iya, bahasa apa, Faru? dengan bahasanya, Bahasa apa? bahasa Aramaik ataupun bahasa Ibrani. Silakan kamu, Faru. Nggak pakai bahasa Indonesia ya? Bukan aku nggak mau pakai bahasa Indonesia, aku nggak mau dengan bahasa. Yang Aku mau kamu dengan bahasin, bahasanya. yang aduh, memang Faru ini makan siang tak kamu, Faru? Memang Anda ini paling, aduh, tolol banget kamu nih, Faru. Aduh, gimana sih kamu ini? Saya dengan Bunda Nora aja lah, kamu itu nggak punya ilmu. Sebentar, kau yang salah paham. Di sini kan kita kan berdiskusi, temanya kau angkat Yesus, ya kan? Yang dimana Yesus itu seorang Bani Israel dari suku Yahudi, Yehuda, ya kan? Nah, maksudnya itu Faru, kalau kamu menyampaikan apa yang disampaikan Yesus, itu Yesus itu menggunakan bahasanya. Maksudnya bukan kalian ngomong memakai bahasa Ibrani atau Aramaiknya. Contoh, kalau kau bertanya soal hadis dengan Al-Quran, otomatis yang dipaparkan sama kamu itu pakai bahasa Arab.
karena Al-Quran itu bahasa Arab. Nah, kalau kamu memaparkan apa perkataan Yesus, ya kamu paparkan menggunakan bahasa kaumnya. Bukankah Tuhan berfirman kepada Nabi dan Rasul yang menggunakan bahasa kaumnya? Itu maksudnya. Paparkan itu menggunakan bahasa Indonesia. Sementara Yesus tidak pernah menerima firman memakai bahasa Indonesia. Mana 17 nomor 8 segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan Ya, kepada makanya mereka. saya tanya, ketika saya menggunakan bahasa Indonesia, Bang Faruk tidak terima. Lalu dia mau berbicara bahasa apa? Bukan nggak terima loh Sales, berarti Yesus yang kau sampaikan Yesus orang Indonesia kan? Memang Faruk Bukan bahasa Indonesia. Nora ini ketularan Begini Faruk Sales. bagi orang. Yesus menerima firman itu menggunakan bukan bahasa Indonesia. Tidak mungkin Tuhannya Ya, berfirman. saya minta dia itu pakai bahasa apa yang dia minta. Yesus pakai bahasa apa ketika dia menerima firman? Faruk itu dia pakai mau Tunggu bahasa sebentar. apa? Yesus menerima firman pakai bahasa apa? Kan? Kan kamu menyatakan Yesus itu bahasa Dulu, saya Arab. bertanya sama kau. Yesus menerima firman pakai bahasa apa? Ya Allah, ya Allah. Apa ini? Yesus menerima firman pakai bahasa apa? Saya tanya, Mbak Nora mau menggunakan bahasa apa nih? Bahas tentang Yesus. Sekarang begini, sekarang saya tanya, kitab Taurat yang diterima oleh Nabi Musa menggunakan bahasa apa? Dengar dulu, kamu mau bahas Kitab Yesus Taurat itu menggunakan bahasa apa? pakai bahasa apa? Ayo, silakan. Kitab Taurat menggunakan bahasa apa? Ya kan? Lucu, dia ketawa. Kamu mau bahas Yesus itu pakai bahasa apa? Rencana aja pura-pura gila jadi ini nggak bisa jawab gitu. Kau paham kan? Kitab Taurat gunakan bahasa apa? Jangan Sekali lagi. nilai orang bodoh. Memang kau Oh, yang bodoh. Memang tolong kok ditanya Ini Yesus kau pakai pergi bahasa ke apa? Amerika, kau pergi ke Amerika, kau pergi ke Amerika bicara sama orang bule, nggak mungkin menggunakan bahasa Indonesia, tompet. Saya tanya, kitab Torah menggunakan bahasa apa? Bahasa Ibrani. Nah, sekarang Yesus menerima firman dari Bapaknya menggunakan bahasa apa? Kau pikir bahasa tubuh? Itulah Kristen. Kita umat Islam. Botolnya. Dia nggak bisa bedakan. Kita berdiskusi dengan bahasa Indonesia, menukilkan, mengutip ucapan dari masing-masing tokoh yang kita kenal dengan bahasanya dengan bahasa mereka. Contoh, umat Islam menukil, mengutip ucapan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW mengatakan, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Qalu man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asahu faqad aba. Itu ucapan Nabi Muhammad dengan bahasa Arab. Apa artinya Bang Dio Pratama, cowok paling ganteng di Jabodetabek? Artinya semua umatku pasti akan masuk ke dalam surga kecuali yang enggan masuk dalam surga. Maka mereka tanya, siapa yang enggan itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, siapa yang taat kepadaku dialah yang ingin masuk surga, dan siapa yang bermaksiat yang tidak taat kepadaku dialah yang enggan masuk dalam surga. Begitu diskusi itu. Jadi kalau ditanya oleh Bang dari tadi, itu gamblang sekali Bang Faruk itu menyindir itu jelas sekali. Maksudnya Bang Faruk itu, Yesus kok tiba-tiba pakai bahasa Indo? Coba kau bawakan bahasa aslinya, bahasa Aramaiknya seperti apa, baru kau terjemahkan. Begitu cara diskusi itu nih. Oten-oten lah, botolnya pura-pura ketawa pula dia. Iya. Jadi Faruk mau pakai bahasa apa? Bukan mau ngomong sama kau pakai bahasa apa. Kalau pakai bahasa Inggris pun tidak paham kau. Kalau pakai bahasa Batak tidak paham kau karena kau bukan orang Batak. Jadi mau kau bahasa tubuh. Ini lagi yang satu apa katanya nih? Nikah bocil mulia atau hina? Bunuh Tuhan itu paten atau enggak? Tuhan Maha Kuasa merobek perawan perempuan itu paten apa? Kau bilang nikahi bocil itu menikah. Lah kau dengan emak kau dari mana hukum pernikahan? Jinanya kau. Intinya kau menjadi satu daging.
Entah mama kau daging manusia, terus yang menjadi satu daging dengan mama kau itu babi dan anjing, nggak tahu. Anjing juga berdaging, babi juga berdaging, emak kau berdaging. Lahir kau, kira-kira kau dari daging babi apa daging anjing? Sakit kan? Sakit. Jangan kau ngomongin soal menikahi bocil. Aku di tag jawab. Jangan kau ngomongin soal menikahi bocil. Tuhan kau maha kuasa, ngapain dirobek perawan? Aku di tag lah penghujat Kristen di bawah, di tag terus nama aku. Sakit hati. Ya sama si ya. Raja Wali, naikin Raja Walinya Ustad. Sakit hati mereka sama penjelasanku tadi. Waduh, nggak berani naik dia. Mana privat? Gini, Ustaz. Makanya gini Ustaz ya sama Tito Nora ya. Makanya aku belakangan ini lebih getol ketika buka Komal itu membahas tentang hukum. Satu-satu hukum kita bahas. Hukum perkawinan dan hukum yang lainnya. Sabar Bang Aib Bubuk. Kenapa saya bahas ini? Biar teman-teman OT ini tahu diri. Ketika kalian mengolok-olok dan mengkritik hukum pernikahan di dalam Islam yang sudah kompleks ya pada hukumnya, dan ketetapan itu berdasarkan dari Allah dan juga Nabi-Nya, kan gitu. Contoh perihal tentang pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Aisyah. Bagaimana dengan kalian? Kalian sendiri berzina, nggak pernah nikah, nggak pernah kawin, apalagi nikah. Kalian aja pun zina. Kenapa dikatakan zina? Selama kalian tidak bisa membuktikan kepada kami ada sosok Tuhan yang pernah menurunkan ketentuan-ketentuan atau syarat-syarat sah perkawinan di dalam diri kalian, di dalam ajaran kalian, berarti pernikahan kalian atau perkawinan kalian kalau dipaparkan kepada hukum Tuhan yang kalian percayai di dalam Bible kalian, gitu loh, tidak ada komparasinya, tidak ada penyelarasannya, berarti kalian zina, gitu loh. Bagaimana seorang pezina mengkritik orang yang menikah? Kan nggak tahu diri tuh. Pezina mengolok-olok orang yang menikah. Harusnya kebalik. Orang yang menikah lah yang mengolok-olok dan juga ya menyudutkan pezina. Selama kalian tidak bisa memberikan data kepada kami bahwasanya Tuhan pernah mengajarkan kepada kalian syarat-syarat sah pernikahan ataupun perkawinan dalam pemahaman kalian, berarti kalian zina. Ini kita gaungkan di Komal-Komal teman-teman, supaya mereka bercermin, tahu diri, gitu loh, bahwasanya mereka itu anak-anak zina, gitu. Lanjut. Mbak, yang dua apa? Tap layarnya jangan lupa absen-absennya ya. Kak Nora senyum lah. Di tap layar guys, mawarnya kurang 490. Absen-absennya utamakan absen. Ya, aib ini Aib. Tadi dia waktu orang ngomong dia ngomong, waktu disuruh ngomong dia mute. Aneh. Kenapa Oten ini? Orang lagi ngomong dipotong, disuruh ngomong nge-mute. Memang nggak ada aib ini sih, aib. Raja hutan. Si Almasar nih, tapping dari bawah nih. Bagaimana dengan ini nih? Bagaimana dengan Baginda kata dia? Ya, yang menggonjot budaknya Aisyah kata dia. Nah, kau bahas lagi tentang hukum perbudakan. Gak nyampe kau situ, sementara kau sendiri nggak punya hukum nikah. Kalian nggak ada larangan menggonjot mama kandung kalian loh. Di mana kalian dikatakan diharamkan bagimu mengawini mama kandungmu, di mana? Kau genjot mama kandungmu aja pun boleh kok, karena nggak ada larangannya kok. Kenapa kau bahas Nabi Muhammad SAW yang memiliki budak? Andaikan dia berbuat seperti itu kepada budaknya, mikirlah kalian. Kenapa kalian bahas Nabi Muhammad SAW yang berhubungan badan kepada istrinya? Itu kan hak dia, kepemilikan dia. Istri dan budak itu kepemilikan yang didapat dengan cara yang berbeda. Istri didapat melalui apa? Ijazah kabul, akad. Budak berdasarkan pemilikan dengan harta. Lah kau, di mana kalian dilarang mengawini mama kandung kalian, menggonjok mama kandung kalian, menghantam dubur mama kandung kalian? Mana larangannya? Kita bertanya loh, larangannya mana? Jangan kalian mengolok-olok hukum yang kompleks dalam Islam, sementara kalian tuh bebas berbuat apapun gitu loh. Bang Faruk Ya. Nora, teman aku ini ya ke Bang Zuma ya.
Ya Ustaz, itu dicariin Bang Juma. Ya, izin ya, benar. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raja Hutan, monitor. Selamat malam. Siap. Ya, Muslim atau Kristen Pak? Muslim bang. Oh, ada yang mau disampaikan? Nggak ada bang, kepencet aja. Turunkan bunda, Oh, ya. bunda. Maaf bunda. Ya, maka apa-apa Bang. Naik Lena, ayo diskusi Bunda Lena. Kayak yang istimewa aja Juma katanya. Ya istimewa karena Bang Juma nggak nyembah manusia. Yuk di tap-tap layar, mawarnya diisi. Kurang berapa lagi tuh? Kakak target berapa M kak tap-tap layarnya kak? 5 miliar. Teman-teman ya, teknik yang Bang Faruk gunakan tadi lawan si Salis itu mematahkan argumentasi dia sebelum dia berargumentasi. Maka saya minta ketika dia menukil perkataannya Yesus harus menggunakan bahasanya Yesus, jangan bahasa Indonesia, karena Yesus tidak pernah berbicara dalam bentuk bahasa Indonesia. Begitu juga ketika aku menukil perkataan Nabi Muhammad SAW, maka aku harus menggunakan bahasa Arab, karena Nabi Muhammad SAW berbicara sehari-hari dalam bentuk bahasa Arab. Cuman celakanya teman-teman Kristen, mereka nggak bisa baca original teksnya, sementara kita bisa baca hadis yang dalam bahasa Arab dan Quran juga yang dalam bahasa Arab. Cepat langsung meninggal dia kan, belum dimulai diskusi udah meninggal duluan. Makanya saya bilang ya, teman-teman Oten ini pernah mikir nggak, bisa jadi ya kalau kalian berpegang kepada terjemahan Yesus yang orang Yahudi ngomong dalam bahasa Aramaik makan, ya kan, diartikan makan, ditranslitkan ke bahasa Yunani tertulis tidur, diterjemahkan ke bahasa Indonesia guling-guling di tanah. Bisa jadi berbeda maknanya, gitu loh. Kalau memang tidak berbeda maknanya, buktikan dong dengan disiplin ilmu yang kalian miliki bahwasanya terjemahan yang sampai kepada kalian itu selaras dengan makna yang tersirat di dalam original teksnya. Itu maksud saya tadi. Jangan kita bahas kita bahas objek yang berbeda. Orang objeknya makan kok, gitu loh. Kok kita bahas pula tentang guling-guling di tanah, begitu. Ya silakan Bang Hasan Tiro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mau pesannya sih kayak semua yang ada di Komal ya kan. Pertama Bunda Nora, Bang Faruk, Bang Temon. Kalau kapir-kapir lo yang nggak bisa diajak diskusi itu diturunkan aja, nggak usah diladen nih. Tapi kalau mau diskusi baru dinaikkan gitu loh. Iya kak. Nggak, kita kan nggak tahu Bang, rata-rata kan kayak gitu. Oke Bang, makasih Bang. Ya iya. Makanya itu kan kita jengkel juga nengok dia kan sembarangan ngomong gitu loh. Udah tuh dia pun kan apa ya, maksudnya kayak ngelantur gitu loh ngomongnya, bukan diskusi dia. Kayak mau olok-olok gitu untuk apa? Di sini kan maksudnya mau diskusi kan? Ya betul. Makanya diturunkan aja kalau nggak jelas, mending diturunkan. Kayak Sales tadi kan nggak jelas, dia pura-pura bodoh, padahal memang bodoh memang. Cuma kan lama kali dia di atas tadi. Oke gitu aja Bunda Nora ya, izin turun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu coming soon ya, ini coming soon. Insya Allah dalam waktu dekat Bang Faruk akan punya studio sendiri. Mantap. Aku udah beli mejanya, ya, udah pesan kursinya, tinggal apanya aja, apa namanya itu? Studio kita kayak Ustadz Yusuf PI lah, kayak Bang Nanda punya studio kayak gitu kita, biar nampak berkelas gitu loh. Betul Bang Faruk. Kursinya jangan kursi gaming Bang Faruk, pagel. Kita bikin aturan ya, bagi anggota API yang nggak punya studio seperti Bang Faruk nggak boleh live ya, kayak itu Nora ini nggak boleh. Iya.
Aturannya aneh. Iya, dia tuh Apalagi, nyindir. iya apalagi kak chatnya warna hijau itu nggak boleh kak. Bukan, dia tuh nyindir loh teman. Hah? Nyindir siapa? WA kak, WA kak, Gini loh Bang WA Temon. kak, iya WA Bang kak. Temon. Ya, Masa ya, Bang Temon. sekelas apologet senior nggak punya studio? Malu dong. Siapa itu yang ngomong kayak gitu, kurang ajar mulutnya. Kalau dekat, iya teman ngerti, bercanda aja nya netizen ini kok ngerti. Teman kanor sama itu padung tuh tahu, jangankan mereka ngomong, mereka ini nih ngedipin mata, teman ngerti kemana arahnya. Nah, itu tappingannya si Tara tuh. Aku nggak dikasih toh ya, aku tidak ada dikasih sama donatur ya. Wallahi saya tidak ada dikasih donatur untuk mempersiapkan ini. Ya, jadi 3 hari yang lalu istriku yang pinjamin aku, dia kasih uang aku 5 juta. Ya udahlah, karena kemarin aku live itu kan pakai anak diganggu-gangguin orang kamarnya buruk gitu kan. Istriku dikasihnya aku uang 5 juta, belilah meja sama kursimu kata dia. Jadi nggak ada teman-teman ya, bukan dari donatur ini, bukan. Ini aku minjem duit istriku. Gitu loh. Kalau minjem sama istri kan aman dia. Kalau ada kita bayar, kalau nggak ada ya udah mau ngomong apa lagi dia. Karena itu meja keluarga berapa? Nah, teman yang nanya, mejanya harga berapa Bang Baru? Mejaku harga 2,9 juta. Meja kayak mana? Wih, main kali. Kalau kursinya, kursi Kursiku harga berapa itu kursiku? berapa? Kursiku harganya hampir 3 juta. Lebih dong dari dana yang dikasih. Tadi kan dananya cuma 5 juta. Iya, kan ada uang pribadi Bang Temon. Oh iya. Tanpa donatur ya berarti ya ini ya. Tanpa donatur. Tanpa donatur di garis Tanpa bawahi. donatur. Iya. Dia enak dikasih pinjam sama istrinya. Aku dikasih pinjam sama siapa? Lakiku. Alhamdulillah, diskusi ini mengingatkan kita bahwa perbedaan bukan alasan untuk bermusuhan, tetapi kesempatan untuk saling memahami. Kita boleh berbeda dalam keyakinan, tetapi semua manusia sama dalam pencarian akan kebenaran dan kedamaian. Semoga diskusi ini membuka hati, meluruskan pandangan, dan menguatkan iman kita untuk terus belajar tanpa merasa paling benar sendiri. Jika ada hal yang menurutmu menarik, menantang, atau mungkin bertentangan dengan pandanganmu, sampaikanlah dengan cara yang baik dan beradab di kolom komentar. Karena sesungguhnya adab dalam komentar adalah cerminan dari keimanan seseorang. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga Allah memberi petunjuk kepada siapapun yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Sampai ketemu lagi dan tunggu video selanjutnya diskusi dan debat apologetik Islam dengan oknum Kristen lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.